Salam, perkenalkan nama saya Boslet Ding. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Prodi Pak semester 6. Nah, dalam video ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester Neuroteologi yang membahas 1. Otak dan firman Tuhan, 2. Otak dan kasih, 3. Tatanan Allah dan otak manusia, 4. Integrasi otak dan teologi, 5. Otak kejatuhan manusia dan keselamatan, 6. Otak dan firman. Oke, pertama otak dan firman Tuhan. Nah, otak manusia berkembang pesat sejak dalam kandungan hingga dewasa, berperan penting dalam mengatur perilaku dan keseimbangan fisik serta psikis. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Otak bayi yang baru lahir terus berkembang hingga mencapai ukuran dewasa, dan Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir yang serupa dengannya, mengarahkan pada kebaikan. Pikiran mempengaruhi sikap dan tindakan. Nah, dan hubungan antara otak dan iman menunjukkan bahwa keyakinan dapat mempengaruhi dan mengubah cara berpikir seseorang. Berikut, otak, organ paling kompleks dalam tubuh manusia, terdiri dari miliaran sel saraf yang saling berhubungan. Setiap bagian memiliki fungsi khusus, menjadikannya pusat kendali tubuh. Otak mengatur sistem saraf, berpusat dan berperan penting dalam semua fungsi tubuh. Oke, berikut struktur otak dan fungsinya. Otak dengan jaringan sarafnya yang kompleks memproses pikiran dan perasaan yang mempengaruhi kehendak manusia. Pembaharuan budi seperti yang diajarkan dalam Filipi 2 ayat 5 dan Roma 12 ayat 2. Penting agar selaras dengan kehendak Allah. Pikiran dan perasaan yang sesuai dengan firman Tuhan menghasilkan kehendak yang benar. Firman Tuhan dalam Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus adalah kebenaran mutlak yang logis dan tidak terbantahkan. Ketidakmampuan seorang untuk memahami logika firman Tuhan menunjukkan kurangnya penggunaan kemampuan berpikir yang logis. Berikut yang kedua, otak dan kasih. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia, mengatur segala fungsi vital termasuk pikiran, ingatan manusia, dan perilaku manusia, serta kasih, sehingga informasi kompleks yang melibatkan cinta, kepedulian, empati sangat dipengaruhi oleh kerja otak. Nah, sistem limbik berproses perasaan kasih, sementara hormon seperti oksitosin, dopamin, dan serotonin memperkuat ikatan emosional dan perasaan bahagia. Memahami hubungan antara otak dan kasih penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan meningkat kesejahteraan emosional. Yang berikut adalah peran otak dalam kasih. Hubungan antara otak dan kasih sangat erat karena kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga melibatkan proses logis dan neurologis yang kompleks. Berapa bagian otak terutama terlibat dalam pengalaman kasih? 1. Sistem limbik. Bagian ini termasuk amigdala, mengatur emosi, dan hipokampus, penyimpan memori, berperan penting dalam memproses perasaan kasih. Yang berikut adalah oksitosin, dikenal sebagai hormon cinta. Oksitosin dilepaskan saat kita merasa disayangi atau menyayangi orang lain. Hormon ini memperkuat ikatan sosial dan meningkat empati. Yang berikut adalah neuron cermin. Mirror neuron atau mirror neuron. Neuron ini memungkinkan kita untuk merasakan kasih yang kita lihat pada orang lain, membantu kita memahami dan merasakan emosi orang lain. Berikut adalah korteks prefrontal. Bagian otak ini membantu kita untuk memilih, untuk mengasihi orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit, dengan mengendalikan emosi dan memilih respon yang penuh kasih. Berikut adalah peran otak dalam empati.
Otak memainkan peran penting dalam membentuk empati, yang merupakan besar dari kepedulian dan kasih sayang dalam hubungan emosional. Empati memungkinkan seorang untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, yang sangat bergantung pada kemampuan untuk membaca isyarat nonverbal seperti intonasi suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami pikiran orang lain hanya dengan mengamati mereka. Misalnya, ketika melihat seorang berbicara di telepon dengan wajah muram, kita dapat menyimpulkan bahwa ia sedang mengalami kesedihan. Respon ini tercermin dalam otot-otot wajah yang kita secara otomatis menyesuaikan diri. Berikut adalah tatanan Allah dan otak manusia. Tatanan Allah pada penciptaan awal menciptakan keteraturan yang sangat baik seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 31. Manusia sebagai puncak ciptaan diciptakan dengan kemampuan berpikir, berperasaan, berkreasi, dan memiliki kehendak bebas. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama seharusnya berkembang menjadi manusia dengan kedewasaan rohani yang sempurna untuk memahami teladan Allah tersebut. Nah, hubungan tatanan Allah dan otak manusia. Otak sebagai organ terpenting dan kompleks dalam tubuh manusia diciptakan oleh Allah dengan fungsi luar biasa sebagai pusat kendali seluruh aktivitas tubuh dan sebagai saraf pusat. Untuk memahami dan tunduk pada tatanan Allah, pemahaman tentang cara kerja otak sangat penting. Otak terdiri dari jaringan neuron yang saling berhubungan dan terus berubah merespon informasi dari luar. Perubahan ini sebagian besar bersifat sementara karena tidak tersimpan dalam memori jangka panjang. Berikut adalah informasi menjadi permanen di otak melalui fokus dan perhatikan yang mengubah jaringan saraf. Otak memiliki saklar hidup, sistem saraf simpati, dan saklar mati, sistem saraf prasimpatis. Kedua sistem ini umumnya saling menghambat, tetapi kadang-kadang saling merangsang, terutama dalam pengalaman spiritual yang kuat. Pengalaman spiritual memicu respon ganda, yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Amigdala, bagian otak yang merespon emosi, aktif dalam pengalaman spiritual dan praktik keagamaan. Oke, lanjut. D. Integrasi otak dan teologi. Dalam diskusi filsafat dan teologi, rasionalisme dan iman sering dianggap sebagai dua domain yang terpisah. Rasionalitas yang berbasis pada fungsi kognitif otak dianggap sebagai ranah ilmu pengetahuan objektif, sementara iman dan pengalaman religius dipandang sebagai subjektif dan transenden. Pemisahan ini tercermin dalam pemikiran Immanuel Kant dan positisme dalam filsafat ilmu. Namun, neuroscience dan psikologi kognitif menunjukkan bahwa pengalaman religius memiliki kolerasi neurologis yang dapat diamati. Studi seperti yang dilakukan oleh Ander Neuberg menunjukkan bahwa aktivitas otak di area seperti lobus parietal dan korteks prefrontal berperan dalam perjalanan spiritual. Nah, pengalaman ini tidak hanya berpengaruh kesehatan mental dan pola pikir, tetapi juga mengambil keputusan. Nah, berikut, dalam kehidupan sehari-hari, praktek keagamaan seperti doa dan meditasi terbuka memberi ketenangan batin. Penelitian Richard Davidson menunjukkan bahwa praktek ini meningkatkan aktivitas korteks prefrontal kiri yang berhubungan dengan emosi positif dan kesejahteraan psikologis. Neurologi juga mengungkapkan bahwa doa dan meditasi dapat mengubah struktur dan fungsi otak, meningkatkan konektivitas saraf yang terkait dengan refleksi diri dan kesadaran spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa keyakinan pada Tuhan memiliki dasar biologis yang nyata, bukan sekedar konstruksi sosial atau kepercayaan metafisik. Dalam konteks teologi Kristen, hal ini menguatkan gagasan bahwa manusia diciptakan dengan kapasitas alami untuk beriman seperti yang ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 27 tentang imago Dei.
Roma 12 ayat 2 tentang pembaharuan budi juga dapat dikaitkan dengan neuroplastitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah melalui pengalaman iman. Berikut, iman juga berperan penting dalam interaksi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang aktif secara religius cenderung memiliki kesehatan mental dan lebih baik hubungan sosial yang lebih kuat dan tingkat stres yang lebih rendah. Komunitas agama sering memberi dukungan emosional, moral, dan finansial. Nah, integrasi antara cara kerja otak dan aktivitas religius membuka perspektif baru dalam memahami hubungan antara iman dan rasio. Temuan neuroscience menunjukkan bahwa otak aktif terlibat dalam pengalaman religius yang menguatkan pandangan teistik bahwa manusia diciptakan dengan kapasitas untuk mengenal Tuhan. Hal ini menantang dikotomi lama antara rasionalitas dan iman dan menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan selaras. Otak dan kejatuhan manusia dan keselamatan. Otak manusia terdiri dari air, protein, dan lemak, bekerja tanpa henti dan mengonsumsi berbagai besar oksigen dan klorid tubuh. Otak terbagi menjadi belahan kanan dan kiri yang dihubungkan oleh korpus kalosum. Belahan otak kiri mengatur sisi kanan tubuh dan berfungsi sebagai berpikir rasional, analitis, dan logis. Sementara belahan otak kanan mengatur sisi kiri tubuh yang berfungsi untuk berpikir intuitif, holistik, dan kreatif. Nah, cara berpikir seorang mencerminkan fungsi belahan otaknya. Belahan otak kiri yang dominan menghasilkan pemikiran logis dan teratur, sedangkan belahan kanan yang dominan menghasilkan pemikiran acak dan intuitif. Nah, masuk ke kejatuhan manusia dalam dosa. Kecenderungan pemikiran manusia untuk merancang kejahatan, berpikir negatif, dan membenci Tuhan merupakan dampak dari dosa. Dalam kisah pencobaan Hawa oleh ular di Kejadian 3 ayat 1-6 terlihat bagaimana ular merangsang pemikiran manusia untuk melanggar perintah Allah. Perintah jangan makan adalah bagian dari perjanjian Covenant antara Allah dan manusia yang bertujuan agar manusia mencapai tujuan penciptaan, yaitu mengasihi dan memuliakan Allah. Perjanjian ini adalah ikatan persekutuan yang dibuat atas inisiatif dan otoritas Allah. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menjadi tanda perjanjian tersebut. Ketidaktaatan manusia berakibat pada hukuman, sementara ketaatan membawa hidup dan berkat. Dosa membawa kerusakan besar pada kehidupan manusia, mulai dari pikiran, hati, hingga perbuatan lahiriah. Roma 1 ayat 21-22 menggambarkan bagaimana pikiran yang sia-sia dan hati yang bodoh membuat manusia menganggap diri mereka bijaksana. Kerusakan ini dimulai dari dalam diri manusia dan merembes keluar, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Yang berikut anugerah Allah di tengah kejatuhan. Di tengah kutukan atas ketidaksetiaan manusia dalam Kejadian 3 ayat 1-14, Allah tetap memberikan janji keselamatan di ayat 15. Meskipun manusia berada di bawah kutukan, Adam tetap memberi nama Hawa, yang berarti ibu dari segala yang hidup, yang berhubungan dengan nama Tuhan Yahweh. Ini menegaskan bahwa keselamatan akan datang melalui keturunan perempuan. Allah juga menyediakan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi rasa malu Adam dan Hawa, yang mengisyaratkan bahwa keselamatan memerlukan pengorbanan. Pakaian ini menggambarkan korban Kristus yang melalui pengorbanan di kayu salib. Janji keselamatan
dalam Kejadian 3 ayat 15 digenapi. Kejadian 3 ayat 15 mengandung janji keselamatan yang akan digenapi oleh Allah melalui Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Konsep keselamatan ini menjadi nubuatan yang diwujudkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Berikut F. Otak dan iman. Otak, organ vital dan kompleks manusia, terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi spesifik yang mengatur seluruh sistem tubuh. Otak manusia, meski hanya 2% dari berat tubuh, mengonsumsi 20% oksigen dan klorid tubuh, menunjukkan betapa pentingnya peran otak dalam fungsi tubuh. Otak terdiri dari otak besar, batang otak, dan otak kecil dengan komposisi air, protein, dan lemak yang spesifik dan bekerja terus-menerus. Iman di sisi lain merujuk pada keyakinan hati terdapat suatu yang dianggap benar seringkali tanpa memerlukan tindakan nyata. Nah, dalam konteks agama, iman dipahami sebagai keyakinan penuh terhadap kebenaran Tuhan dan ajarannya, namun iman sejatinya tidak sebatas kepercayaan batiniah, tetapi juga mencakup pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang selaras dengan keyakinan tersebut. Berikut relasi otak dan iman. Hubungan antara otak dan iman adalah hubungan yang saling mendukung dan berinteraksi erat dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hubungan ini. Yang pertama, interaksi timbal balik. Otak dan iman saling mempengaruhi. Otak berfungsi untuk memahami, menganalisis, dan merenungkan termasuk firman Tuhan. 2. Iman di sisi lain dapat mempengaruhi kinerja otak, misalnya praktik keagamaan seperti meditasi dan doa dapat mengubah struktur dan fungsi otak. 2. Iman melampaui otak. 1. Meskipun otak berperan dalam proses kognitif terkait iman, iman tersendiri melampaui sekedar aktivitas intelektual. Berikut, iman menyentuh seluruh keberadaan manusia, termasuk pikiran, perasaan, dan jiwa. 3. Iman dan akal. Iman tidak menyediakan akal, tetapi melampauinya. Iman bukan anti-rasional, melainkan supra-rasional. Akal dapat membawa seseorang kepada pengenalan dan kebenaran, tetapi iman membawa kepada perjumpaan dan kepribadian kebenaran itu sendiri, Allah. Oke, sekian dan terima kasih dari saya.